Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami akan sampaikan kisah tentang masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Saifullah atau pedangnya Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Khalid adalah pedang yang Allah hunuskan kepada kaum musyrikin. Khalid bin Walid, pedang Allah Subhanahu Wa Taala, kesatria kaum muslimin, singa pertempuran, as-sayyid, imam, pemimpin besar dan panglima para mujahidin. Ia menjadi seorang muslim pada bulan Safar tahun 8 Hijriah. Inilah kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid yang tertulis di dalam buku Ashabur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Seperti yang dituturkan atau disampaikan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan Islam ke dalam hati Amr bin As radhiyallahu anhu, ia kemudian pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertemu dengan Khalid bin Walid menjelang penaklukan kota Mekah. Saat itu ia datang dari arah Mekah, lalu aku berkata, 'Mau kemanakah engkau, wahai Abu Sulaiman?' Maksud Abu Sulaiman di sini adalah Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid pun menjawab, 'Demi Allah, telah jelaslah kini jalan itu.' Orang itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, orang itu sungguh seorang nabi. Demi Allah, aku akan pergi dan masuk Islam. Jika tidak, mau kapan lagi?" Lalu aku pun berkata, "Demi Allah, aku juga tidak datang selain untuk masuk ke dalam Islam." Lalu kami berdua datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Khalid bin Walid terlebih dahulu menghadap Rasulullah SAW, lalu masuk Islam dan berbaiat. Kemudian aku mendekat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berbaiat kepadamu. Semoga diampuni dosaku yang telah lalu dan aku tidak mengingat apa yang terlambat." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Amr, berbaiatlah, sesungguhnya Islam itu menghapus apa yang sebelumnya, dan sesungguhnya hijrah menghapus apa yang sebelumnya." Lalu aku berbaiat kepadanya, kemudian mohon diri. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan juga Al-Hakim. Tatkala Khalid bin Walid bersama Amr bin As radhiyallahu anhuma datang sebagai muslim, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mekah telah melemparkan kepada kalian para anak emasnya." Maksudnya di sini, orang-orang Mekah telah memberikan kepada kaum muslimin para putra terbaiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah diperbuatnya dalam menghadang jalan-Mu." Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu kemudian berkata, "Demi Allah, sejak hari aku masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperlakukan hal yang sama antara aku dan salah seorang pun daripada sahabatnya dalam apa yang dibagikannya." Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hal yang dikelompok-kelompokkannya, sementara di dalam riwayat Amr disebutkan dalam urusan perangnya. Setelah Khalid bin Walid berhijrah menjadi seorang muslim,
Ia kemudian ikut serta dalam perang Mu'tah. Di dalam peperangan tersebut, 3 panglima pilihan Rasulullah SAW gugur sebagai syahid di dalam perang tersebut. Mereka adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Ibnu Rawahah radhiyallahu anhum. Setelah itu, terjadilah kekosongan dalam kepemimpinan pasukan muslimin. Maka Khalid bin Walid berinisiatif memimpin langsung mereka dan mengambil panji serta menyerang musuh Allah. Akhirnya, kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW memberinya gelar Saifullah atau pedang Allah. Khalid bin Walid juga ikut serta dalam penaklukan kota Mekah dan juga perang Hunain. Semasa hidup Nabi SAW, ia seringkali menjadi panglima perang. Ia memerangi orang-orang yang murtad dan juga Musailamah al-Kadzab, berperang ke Irak dan menampakkan kekuatannya, kemudian menerobos daratan langit, di mana ia berhasil memotong jarak tempuh dari perbatasan Irak hingga awal negeri Syam hanya dalam waktu 5 malam saja bersama para pasukannya. Ia juga ikut serta dalam peperangan di tanah Syam. Predikat-predikat baik yang diterima oleh Khalid bin Walid sangatlah banyak. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kaum wanita tidak mampu lagi melahirkan orang seperti Khalid. Demikianlah hari demi hari terus berlalu dan tahun demi tahun terus berlangsung. Namun kita sama sekali belum pernah melihat ada seseorang yang sepertinya. Padahal umat sangat membutuhkan adanya Khalid yang lahir setiap hari untuk membawa panji-panji Islam. Melalui seorang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya kemampuan untuk menaklukkan negeri-negeri, menggebrak benteng-benteng dan menghancurkan kekufuran. Demikianlah kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu.